Saat awal AOC kontak kita untuk review monitor ini, gua via flat soalnya, nggak greget gimana gitu. Tapi setelah gua tes dan lihat posisinya di pasaran, dia punya something spesial yang patut lu pertimbangin. Selamat datang di GTID channel paling canggih di 2021. Setelah AOC ngumumin kalau semua monitornya mulai pembelian dari Januari 2021 berubah garansinya jadi 3 tahun full, banyak monitor AOC yang bener-bener menarik. Yang paling menarik sih terutama 27G2-nya. Kode itu bener-bener jadi patokan kita untuk 27 inch IPS 144Hz. Harganya masih masuk ke kelas paling murah, kualitas panel punya color gamut yang tinggi, dan 144Hz juga IPS. LG dan Asus jadi nggak menarik di kelas itu. Cukup 3,5 juta lu udah bisa dapetin hampir semuanya di AOC 27G2. Dan buat lu yang nggak mau keluarin 3,5 juta, AOC punya versi murahnya 27 inch panel flat yang hari ini kita review di 2,9 juta. Nggak berhenti di sana. AOC kerjasama dengan Oximus, jadi ketika lu beli monitor ini di sebelah gua dengan harga 2,9 juta, AOC G2790 VXA-70, lu sekaligus dapetin Oximus bracket pegas satu monitor seharga 260.000. Gilanya kalau lu potong harga bracketnya, monitor ini sebenarnya cuma di harga 2.640.000. Ini AOC mau nyodok peperangan sedalam-dalamnya di tengah-tengah lagi. Buat pesaingnya kewalahan. 27 inch 144Hz hampir 2,5 juta. Well play. Dari harga murah ini kita bisa udah expect kaki dan standnya nggak terlalu kokoh gimana. Semuanya dari plastik dan membuat monitornya gampang goyang-goyang kayak gini. Cuma bisa tilt doang yang kualitasnya kerasa murahnya. Tapi ya lu nggak akan pakai juga sih kakinya ini karena udah ada bracket yang lu dapat dan kualitasnya cakep pula. Kalau kita sandangin dengan monitor ini, kabelnya clean. Cah, udah jadi. Desain bodi bagian belakangnya sama persis sama adiknya di G2490VX yang udah pernah kita review sebelumnya. Logo AOC di bagian atas, lubang pembuangan panas yang panjang dibuka hampir sepanjang monitornya dengan bodi yang kotak biasa aja. Monitornya juga cukup tebal kalau kita ukur dari samping, itu 1,7 cm. Joystick ada di bagian kiri bawah untuk ngatur OSD dan ada 2 lubang tempat keluar speaker di monitor ini. Kita tes sama-sama kualitasnya. Kualitas speakernya cukup mengejutkan ya, nggak mendem, rapi kualitasnya, cukup kenceng, tapi di hati tuh kayak pengen ngomong kencengan dikit dong, jangan tanggung gitu. Ya itu yang gue rasain, terutama pas lagunya lagi masuk ke high pitch atau refrain lagu gitu, kayak ketahan gitu, jadi ada something yang nahan, ganjel. Tapi nice kualitasnya cukup lah, plus dapetin clean meja juga, dan jangan sungkan untuk manual book. Kita ada kabel power, dan kabel HDMI. Monitor budget kasihnya HDMI. Nilai monitor ini jadi naik banyak banget di mata gua ketika kita pasangin ke bracketnya. Portnya udah ngadep ke bawah, sangat-sangat cantik jadinya. Buat meja tuh clean abis, lu bisa taruh segalanya di bagian bawah. Bisa kita sembunyiin semua kabel-kabelnya. Dan full ergonomic stand yang cakep. Lu bisa mainin sepuasnya. Value-nya mantep abis ini. Port-portnya di sini ada DC in, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, dan audio out 3.5 mm audio out.
Kita masuk ke spek lengkapnya, 27 inch Full HD Resolution VA panel flat, refresh rate maksimum di 144Hz, bisa dicapai lewat HDMI maupun DisplayPort-nya. Support FreeSync Premium dan juga G-Sync compatible tentunya harus lewat DisplayPort. Brightness diklaim tipikal 350 nits dengan static contrast 3000/1 dan diklaim 1 millisecond MPRT untuk response time-nya. Kita tes pakai UFO, kualitasnya seperti biasa. Gue cukup kaget sih lihat motion blur ya. Gue udah tes banyak banget panel VA dan hasilnya gue bisa bilang ini VA yang paling bagus untuk motion blur yang paling rendah. Ya walaupun dia nggak sebagus IPS ya, tapi dia secara bayangan di belakang UFO nggak sehitam panel VA biasanya yang gue tes. Nunjukin kalau perpindahan warna di pixelnya cukup cepat. Gue bisa bilang posisi monitor ini tuh antara panel IPS dan panel VA kebanyakan. Dia tuh di tengah-tengah. Gue harus akui ini amazing kualitasnya, walaupun ini tetap bisa punya resiko membuat orang pusing karena motion blurnya masih dalam taraf cukup tinggi. Berikutnya kita tes kualitas panelnya pakai data color Spider X. Jujur gue pas awalnya tuh cukup lama mikirin harus sama siapa monitor ini dibandingin. Jadi gue ambil aja di segmen yang sama karena mungkin monitor-monitor ini yang jadi konsiderasi kalian pas lihat AOC VA flat ini. Kita bandingin sama Philips 272E1 VA panel flat juga, dan sweet spot kita di segmen ini AOC 27G2 panel IPS flat 144Hz. Di color gamut gue cukup impress sama kualitasnya. 100% sRGB, 87% Ado 4GB, 94% DCI P3 dan 85% NTSC. Kalau lu perhatiin hasilnya tuh mirip sama Philips ya. Dari rumor yang gue denger sih Philips memang bikin di pabriknya AOC yang ada di China sana, dan mungkin mereka ngegunain spek yang mirip di keduanya. AOC 27G2 agak kalah dikit di DCI P3 dan NTSC-nya. Tapi tetap sih, DCI P3 di atas 90% biasanya menandakan kualitas panel yang bagus. Di pengetesan brightness kita bisa lihat AOC G2790 ini superior banget dengan brightness di 379,8 nits. Tinggi banget nih hasil brightness-nya. Nggak cuma itu, kontrasnya juga tinggi banget di 4070/1. Dan white point yang rapi di 6600 Kelvin mendekati putih natural. Kerapian warna di brightness maksimum kita bisa lihat seimbang lah di antara ketiganya. Paling Philips agak kalah dikit dibanding dua lainnya karena dua titik yang udah lebih dari 2 delta E. Tapi overall masih dalam batas akurat. Kerapihan brightness-nya di brightness maksimum kita bisa lihat AOC ini karakter kerapihannya mirip sama Philips ya. Posisi titik gelapnya sama soalnya. Cuma Philips agak unggul sedikit dari AOC dalam hal ini, tapi tetap secara keseluruhan 27G2 lebih rapi dari keduanya. Next, color akurasi. G2790 di sini kualitasnya paling rendah dari dua lainnya. Beberapa warna hitam nggak terlalu akurat dengan maksimum di 2,92 delta E dan average-nya di 1,27 delta E. Walaupun sebenarnya ini masih bagus ya dalam batas yang rapih dan akurat. Tapi ketika kita bandingin dengan kualitas Philips dan AOC 27G2, ya G2790 ini kayak biasa aja karena mereka berdua akurat banget. Setelah dikalibrasi, G2790 ini maksnya turun ke 2,81 delta E, sedangkan average-nya malah naik ke 1,36 delta E. Kayaknya dia udah di-push kualitas panelnya sampai semaksimum mungkin. Sedangkan Philips masih bisa di-push lagi untuk lebih akurat. Luar biasa banget Philips-nya. Ya, seperti biasa kita tes bleeding di monitor AOC ini, dan ini gue show something yang hitam ya. Kalian bisa lihat kursor gue di sini. Gue sih susah ya menemukan bleeding di monitor ini. Nah, ini gue swivel ke kalian. Nah, kalian lihat sendiri tuh. Jadi pada saat pantulannya berbeda, clean banget. Atas bawahnya gue nggak nemuin bleeding sama sekali. Ini hoki apa gimana? Ya mungkin gue di sini hoki kali ya. Gue udah coba ISO-nya naikin coba. Kita coba naikin ISO ya. Udah, coba. Nah, gue ganti-ganti posisinya, kalian nggak bisa lihat perubahan warna yang jelas ya di bagian bawah nih misalkan. Ada perubahan something yang jelas. Clean ternyata produk ini. Nice sekali AOC, dan itu pengetesan bleeding kita. Tapi ketika belum beli monitor ini, belum tentu kondisinya sama dengan yang gua tunjukin sekarang. Semuanya kayak ngegaca. Ya. Monitor ini harga normalnya di 2,9 juta dengan garansi 3 tahun full AOC yang sudah di-upgrade karena dia 27 inch. Saingannya di pasaran untuk 27 inch Philips 272E1 di 2,9 juta, ViewSonic VX 2718 PCM HD di 3250, AOC 27G2E di 3,2 juta, Philips 272M8CZ di 3350. Ada juga Dell S2721 HGF 3450. Pastiin juga kalian cek GTX di top 10 27 inch 144Hz. Dan di harganya AOC ini juga nyerempet pasar 24 inch 144Hz.
Ada Asus VG249Q di 2950, ViewSonic XG2405 di 2,9, dan juga ada AOC 24G2 yang terakhir harganya di 2,8 juta pas video ini dibuat. Ya barangnya lagi goib, jadi gue nggak tahu harga terakhirnya. Dan juga kurang worth it dibeli setelah Asus banting harga jadi 2,9 dan AOC 24 inch belum garansi 3 tahun full. Pastiin juga kalian lihat GTX Top 10 144Hz di bawah 3 juta, karena banyak monitor di list itu diserang juga sama G2790 ini. Dari data-data yang gue show ke kalian tadi, posisinya G2790 ini itu ngeri banget. Dan gue coba menjelaskan ya, gue mau mengklasifikasikan tipe orang yang milih segmen di monitor ini. Gue akan bagi kedua tipe orang. Di sini ada orang nih, yang satu ini nih, fokus dengan kompetitif gaming. Untuk sekarang orang-orang di segmen ini nggak akan lihat lagi 140 Hz. Either dia naik ke 240 Hz di kelas 4 jutaan IPS, ada TN juga di sana, atau langsung 360 Hz di 12 juta. Ini orang ini. Di sisi seberangnya nih, di sini nih, ada orang yang normal-normal aja pakai monitornya. Buat segmen orang ini pastinya ya nggak penting harus tinggi, 60-75 Hz cukup lah. Nah, posisi 144 Hz sekarang nih, itu di antara kedua orang ini, dia ada di tengah-tengahnya nih. Dimana ya nggak kompetitif banget. Di satu sisi dia nggak mau monitornya cuma buat kerja doang. Orang ini pengen gitu ngerasain 144 Hz. Jadi kalau lu pernah consider ambil 144 Hz kayak AOC 24G2 atau Asus VG249Q atau semua seri di bawah itu, ada Philips, Aero, dan kawan-kawan juga. Gua yakin lu masih bisa tolerir G2790 VXI ini dengan segala kekurangannya, terutama motion blur-nya ini. Karena gue yakin lu nggak sekompetitif orang yang di segmen pure kompetitif di sini nih. Dan di harga yang sama, di AOC ini lu dapetin 27 inch dibanding 24 inch IPS di brand lainnya. Dan pas ngebuat video ini, gue cukup searching pasar apa yang terjadi. Gue mau update ke kalian, ternyata sedang terjadi perang gila-gilaan monitor gaming 144 Hz, terutama brand Philips dan AOC. Philips 242E1 udah sentuh di harga 1,9 juta, dimana 24 inch IPS 75 Hz diserang abis-abisan. Apalagi ada info di segmen 24 inch 75 Hz ini akan naik harga. Jadi yang tadinya 1,6 jadi 1,7, 1,7 jadi 1,8, dan naik terus. Gua nggak tahu sampai kapan. Dan Philips 242E1 ini seger banget di 1,9 juta. Walaupun VA panel, tapi dia 144 Hz loh. Gila ini sih. Prediksi gue waktu itu pas gue review itu tepat ternyata. Berikutnya lanjut ke posisi yang menawan banget di G2790 VXI ini. Manis banget posisinya dengan harga monitor sesungguhnya cuma di 2,6 juta dan garansi 3 tahun full. Mantap. Berikutnya, lu mau naik level lagi nih, ada AOC 27G2 yang garansinya udah jadi 3 tahun full juga dan sekarang di 3,5-3,6 juta lah. Belum goyang tuh posisi sweet spot kita. Panel bagus, IPS, full ergonomic stand juga. Lu nambah dikit lagi nih, sekitar 500 ribuan, lu udah bisa rasain 2K 144 Hz VA panel curve di AOC CQ27G2 dengan harga cuma 4,1 juta. Gila. Lu mau tahu saingannya AOC jual berapa? Ya ada LG 27GL 650F Full HD IPS 144 Hz di 3,9 juta, garansi cuma 1 tahun panel doang. Ada Asus VG 279QL1A Full HD IPS 144 Hz masih dijual di 4,4 juta. Percaya gua, kalau lu nggak kompetitif banget dan nggak ngincer, bukan orang yang ngincer 240 Hz, lu harus cobain 2K 144 Hz di CQ27G2. Walaupun dia panel VA, gue yakin lu jauh lebih puas dibanding 27 inch Full HD di brand lainnya di harga yang kurang lebih sama sama CQ27G2 ini. Ini AOC kayaknya mau menyerang dengan full force ya, kalau kita lihat dari keagresifannya turun harganya. Atau dia mau menyediakan karpet merah untuk peluncuran G3 yang indah itu dengan 1000R-nya. Kita tunggu sama-sama kedatangannya, terutama 34 inch. Semoga bisa membantai keblunderan brand sebelah dengan inisial Xiao di depannya. Dan thank you banget untuk AOC, satu monitor ini dibundle dengan brand Oximus akan di giveaway. Nanti videonya gue Eldon dari GTAD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap